Baik, saya mau tanya sebentar, sampai jam berapa kita? Oh, baik, baik. Silakan insya Allah ya. Anda sampai jam 8 di sini, saya setengah 7 pulang. Saya mau ke Bukit Tinggi. Baik, lihat satu. Kita pelan-pelan sebentar. Bapak Ibu sekalian, prinsip pertama dalam Al-Quran terdapat di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Saya agak pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 185. Mari kita lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kata Allah, karena Al-Quran itu istimewa, saya turunkan pun di waktu yang istimewa. Kalau bulan, bulan istimewa, Ramadan. Kalau hari, hari istimewa, Jumat. Kalau malam, malam istimewa, Lailatul Qadar. Turunnya lewat malaikat, malaikatnya istimewa, Sayyidul Malaikah, Jibril alaihissalam. Kalau turun lewat Rasul, Rasulnya paling istimewa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bangga Rasul kita, Nabi Muhammad. Karena ternyata dari semua Nabi, semua Rasul, ini Rasul yang paling komplit keistimewaannya. Bayangkan Bapak dan Ibu, ini Nabi belum lahir, Rasul belum lahir, tapi oleh Allah sampai dimuliakan nasabnya disebut oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Isa itu beliau muncul 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam. Periodenya 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah menyebutkan nama sifatnya Ahmad. Diabadikan di Quran surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebutkan. Yang paling dahsyat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Itu dua-duanya 30 generasi sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Setiap satu generasi, setiap satunya bisa ribuan tahun. Itu berdoa di samping Ka'bah supaya diutus Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 30 generasi sebelumnya, setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahr bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelumnya Ismail dan Ibrahim alaihissalam berdoa di samping Ka'bah. Lihat doanya Quran surah kedua ayat 129, paling kiri sebelah atas di mushaf. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus nanti seorang Rasul dari kalangan masyarakat dekat sini. Lahirnya dekat Ka'bah ya Allah. Kami minta Rasul yang paling istimewa. Karena istimewa, lahirnya harus lahir di dekat tempat yang paling istimewa di bumi. Apa tempat paling istimewa? Ka'bah. Apa dalilnya? Quran surah ketiga ayat ke-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Tidak ada tempat di muka bumi kata Allah yang saya bangunkan, saya jadikan untuk manusia tempat paling diberkahi kecuali Ka'bah yang terletak itu di Mekah. Lahir Rasul ini karena istimewa, lahirnya dapat tempat yang paling istimewa. Tidak ada satupun Rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Kata Allah, Al-Quran. Apa fungsinya? Ini dia masalah kita sekarang. Hudan linnas. Saya ulang. Hudan linnas. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca. Dibaca ada pahalanya. Setiap huruf 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Tapi bukan itu yang mutlak diinginkan. Kata Allah, tujuan saya turunkan Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi dia menjadi hudan, petunjuk hidup bagi semua manusia. Ini ternyata Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu petunjuk hidup kita ada di situ. Saya pernah bolak-balik lihat Al-Quran, saya bandingkan dengan kitab lain. Demi Allah saya katakan, wallah demi Allah, tidak pernah saya temukan dalam kitab-kitab lain yang bahkan dianggap suci,
yang lebih bernilai daripada Al-Quran. Hanya dalam Al-Quran disebutkan bimbingan hidup dari mulai lahir sampai dengan wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini bukan mukjizat, mustahil ada karya manusia seperti itu. Mustahil. Dari awal dilahirkan sampai wafat ada bimbingannya, di situ ada semua. Dipantas kalau orang jahiliyah dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing semua hidupnya, naik jadi khairul ummah. Pantas, karena bimbingan kehidupan ini berasal dari zat yang menciptakannya. Bapak punya masalah dengan handphone, datang ke tukang servis handphone. Anda punya masalah dengan Honda, dengan motor, datang ke yang punya Honda. Yang punya masalah di pesawat, datang ke pembuat pesawat. Yang punya masalah dalam kehidupannya, datang pada penciptanya. Allah turunkan Al-Quran untuk membimbing semua manusia yang diciptakannya. Jadi kalau kita butuh petunjuk hidup, balik ke Quran. Saya baca cepat ya. Tahu saya dicatat, saya baca cepat. Saya contohkan saja. Setelah ini mari kita detilkan. Contoh, maaf, saat bahkan dalam kandungan, sebelum lahir, bagaimana kandungan ini fase-fasenya dijelaskan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Saat akan melahirkan, apa bimbingan doanya supaya yang lahir ini anak yang soleh? Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Baru lahir, harus diberikan apa anak ini? Supaya kuat mentalnya, kuat tubuhnya, dan ada kecerdasan pada dirinya. Ada bimbingan di Quran surah kedua ayat 233. Disapih 2 tahun, dari 2 tahun sampai menjelang balik, harus diajarkan apa pada anak-anak ini? Sehingga dia dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, dan baik dengan lingkungannya. Turun Quran surah ke-31, ayat 13 sampai 19. Dia mulai belajar, bagaimana supaya belajar cepat paham. Dibacakan sekali, ingat. Dibacakan sekali, paham. Diajarkan, langsung mengerti. Turun Quran surah ke-9, ayat 122. Juga meningkat imannya. Turun Quran surah ke-58, ayat yang pertama. Diberikan bimbingan spiritualnya. Turun Quran surah 96 ayat yang pertama. Teman-teman sekalian, bapak dan ibu, naik lagi. Pindah kampus, berniaga, bergaul dengan orang banyak. Turun bimbingan di Quran surah ke-49 ayat 13. Silahkan bergaul, temukan teman-teman. Tapi jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat Anda salah dalam kehidupan. 49 ayat ke-13. Sampai menemukan pasangannya. Jangan berlama-lama, jangan berikhtilaf. Kalau memang senang, lakukan turunan ini. Lamar, turun turunan lamaran. Quran surah keempat, ayat yang keempat. Bukan seperti anak sekarang. Belum nikah, jalan semotor berdua, sebecak berdua. Becak seakan milik bersama, sedunia tidak ada. Masya Allah. Saya katakan pada anak-anak di dunia putri, kalau ada laki-laki mengucapkan harapan-harapan angin surga, kalimat-kalimat tak pasti, tolak mentah-mentah. Aku sayang padamu. Katakan padanya, jangan pernah katakan sayang dengan kalimat. Kalau engkau cinta padaku, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. BPKB buktinya, buku pernikahan kita berdua. Masya Allah. Baik, kalau jadi turun bimbingan Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah menikah, kenapa seringkali banyak konflik di rumah tangga? Gara-gara pakaian ribut, gara-gara makanan berkelahi. Orang selesai dengan senyuman, ini sampai 7 tahun nggak tuntas-tuntas. Apa masalahnya? Kata Al-Quran, boleh jadi setiap orang di rumah tangga tidak mengenal tugas dan kewajibannya. Masuk ke rumah tangga, turun tuntunan Allah. Nih, kalau berumah tangga, ini tugas suami, ini tugas istri. Quran surah keempat, ayat ke-34. Sikap suami terhadap istri, Quran surah ketiga, Quran surah ketiga Al Imran, ayat ke-19-nya. Bahkan di An-Nisa'nya, Quran surah keempat, ayat 19. Naik lagi bimbingan Quran surah kedua, ayat 187. Naik lagi bimbingan kalau ada masalah, sampai mau islah, Quran surah keempat, ayat 35. Apa tugas suami yang pertama? Turun pencarian nafkah. Kalau ingin standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau baru berangkat, rizki sudah mendekat, Quran surah 2 ayat 172. Ada yang belum berangkat, rizki sudah datang, Quran surah 7 ayat 96. Kadang-kadang dalam pekerjaan, jabatan, kedudukan, pekerjaan, maaf, dagangan, niaga, kadang-kadang butuh tantangan. Ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan persaingan yang tidak sehat. Kata Allah, kerjakan amalan ini, maka engkau akan dilindungi. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ada yang iseng menjahili, Quran surah 21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu tinggal di rumah, merawat anak.
kadang rewel, kadang berkata kata Al-Quran gampang. Turunkan bimbingannya. Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Ibu capek, lelah. Quran surah ke-26 ayat 80. Ada yang mengatakan sakit, nggak mungkin disembuh. Amalkan amalan Nabi Ayub alaihissalam. Saya jamin sembuh kata Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai Anda menjadi berhasil dalam kehidupan dunia. Bagaimana menjaga keberhasilan supaya tidak turun? Amalkan amalan Quran surah ke-14 ayat 7. Kalau hartanya banyak, amalkan amalan ini kata Allah, saya tambah hartanya, saya jadikan berkah di dalamnya. Ada zakat, Quran surah ke-9 ayat 103. Dikeluarkan ke dalam 8 golongan, Quran surah 9 ayat ke-60. Tambah infak, Quran surah ke-2 ayat 215. Pahalanya dikumpulkan 700 kali lipat, Quran surah ke-2 ayat 261. Kalau sifatnya adalah hal-hal yang bagus, bagus secara fisik, bagus dengan kedudukan, bangun malam, amalkan tahajud. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Quran surah 73 ayat 1 sampai dengan ke-20. Sampai naik lagi, naik lagi, naik lagi. Maaf, usia 40 tahun orang tua masih ada. Bapak ada, ibu kandung ada, bapak kandung ada, semua lengkap. Kata Allah, jangan sampai kesuksesanmu melupakan jasa kedua orang tuamu. Boleh jadi hanya 30% modalmu untuk sukses, tapi 70%-nya ibumu yang bangun malam ikan dengan malam, tahajud bermohon kepada Allah, bapakmu yang kerja keras sampai ada yang mengambil sekedar serabut saja, ada yang sekedar mengambil pepohonan saja, ada yang sedang menanam jagung, peluh keringatnya keluar, dia berdoa, ya Allah, jangan sampai anak saya seperti saya, ya Allah, jangan jadi tukang kelapa, jangan jadi tukang jagung, jadikan dia wali kota, jadikan gubernur, ya Allah, jadikan menteri, ya Allah, jadikan presiden, jadikan pebisnis yang hebat. Dia bangun tengah malam, dia menangis kepada Allah, dan jangan sampai dia tidur seperti saya, ya Allah. Karena itulah ketika usia Anda 40 tahun, orang tua masih ada, kata Allah, sertakan mereka dalam nikmat yang telah engkau dapatkan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Anda naik lagi, naik lagi, naik lagi. Identifikasi masalahnya. Ada persoalan apa? Belajar dengan persoalan supaya bisa menyelesaikannya. Ada bocorannya Quran surah kedua ayat 214. Detil masalahnya Quran surah 2 ayat 155 sampai 157. Ini masalah yang akan kita hadapi saat hidup di dunia. Ada gelisah, ada kekurangan harta, ada kehilangan kawan, ada penyakit, ada teman yang meninggal. Bagaimana mengatasinya? Ada semua. Ini karena nggak belajar. Kehilangan sendal sampai berkelahi, kehilangan handphone sampai ribut, kehilangan alat yang singkat yang bisa dicari sampai kehilangan nyawa. Kenapa bisa terjadi? Karena nggak dipelajari tuntunannya. Bahkan Allah turunkan solusinya. Quran surah ketiga ayat ke 142. Turun semuanya. Yang paling dahsyat, sampai tua pun sampai mau wafat ada bimbingannya. Kata Allah, semua orang hidup akan ada batas hidupnya. Dia akan wafat. Quran surah 7 ayat ke-34. Bagaimana cara wafatnya? Dibocorkan pada kita supaya bisa pilih. Kata Allah, hei manusia, kamu akan wafat. Datang maut. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang bawa maut? Malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Bagaimana cara datangnya? Dibocorkan oleh Allah. Nih, kalau ingin enak, lakukan amalan di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Tapi kalau nggak Anda kerjakan, rasakan yang saya janjikan seperti di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Dipukuli dari depan sampai dengan belakang. Sampai dia wafat ke alam kubur, masih ada bimbingannya. Jangan sampai malam pertama di alam dunia kita rasakan nikmat, malam pertama di alam kubur tidak kita punya persiapan. Bagaimana menyiapkannya? Turun bocoran. Quran surah kedua ayat 153 154. Detilnya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Yang tidak menyiapkan dahsyat alam kuburnya. Turun Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan ke-46. Sampai kiamat pun ada ayatnya supaya kita siap-siap. Bahkan satu surah, Quran surah ke-75 ayat pertama sampai berakhirnya. Maaf ya, ada orang yang gelisah, dahsyat, takut. Tapi kalau Anda pahami amalan di ayat ini, bahkan kata Allah, ada orang yang saat terjadi kiamat dihisab oleh Allah, wajahnya malah berseri-seri. Dihisab hari kiamat. Orang itu sudah terpisah. Ummi wa abi, wa fasilati wa akhi. Nggak ingat dengan ibu, nggak ingat dengan ayah, nggak ingat dengan teman, semua gelisah. Yang paling dahsyat, ada satu golongan yang saat dihisab di hari kiamat, dia malah wajahnya berbinar-binar.
Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, saking berbinarnya, kebahagiaannya luar biasa. Quran surah 75, surah Al-Qiyamah, ayat 22 sampai ayat 23. Wujuhu yawma idin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar gembira. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa menatap Allah langsung tanpa hijab. Orang dahsyat dengan kiamat, dia malah berbinar gembira. Kenapa? Langsung bisa melihat Allah tanpa hijab. Yang paling dahsyat, dibocorkan surganya. Kalau mau masuk surga, nih, jenisnya ada 4. Surga tingkat pertama, bersama Nabi, bersama orang soleh, bersama orang-orang yang sedikit jujur, bersama para syuhada. 4 golongan, level pertama. Amalannya, Quran surah keempat, ayat 69. Yang kedua, taman surga. Taman surga, keindahannya luar biasa, langsung diberikan oleh Allah. Amalannya, Quran surah 51, ayat 15 sampai 23. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Bapak ibu dapat rumah seluas langit dan bumi, silahkan sepedahan tur di surga, boleh. Lari maraton silahkan, ujungnya langit dan bumi. Amalannya apa? Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Bahkan yang paling biasa, semua yang difikirkan langsung ada. Langsung ada. Mau datang ke pengajian ke Dunia Putri, begitu mau lewat tiba-tiba ada bau durian. Masya Allah. Mau mampir tak sempat, takut tak kebagian tempat. Kejar kemudian ke dunia. Pulang dari dunia, tukang durian sudah tak ada. Terpikir terbawa sampai pulang malam-malam, pikir durian, wafat. Saat meninggal husnul khatimah misalnya, masuk surga. Begitu masuk surga teringat, ya Allah durian. Padang panjang, ada. Seketika, bahkan kalimat Qurannya, Quran surah kedua ayat 25, wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis seperti apa yang ia pikirkan. Durian ya Allah, semua ada. Yang abai dengan itu neraka, dibagi lagi oleh Allah. Yang paling dahsyat neraka jahanam untuk orang munafik, orang kafir. Quran surah keempat An-Nisa ayat ke 140, paling kiri sebelah bawah. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Kebanyakan orang masuk surga taunya tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai 100. Paling ringan masuk neraka, Quran surah 4 ayat 56. Paling ringan neraka, seringan-ringannya neraka. Gimana cara masuknya? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah kami ingatkan, tak mau beriman. Kalau sudah beriman tak mau beramal, banyak maksiat. Paling ringan ditarik ubun-ubunnya di hari kiamat oleh malaikat. Nuslihim nara, kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Pernah bikin teh celup? Pernah bikin teh celup? Bukankah dicelupkan, angkat, celupkan, angkat, digan? Nusli itu celupkan, angkat, celupkan, angkat. Paling ringan di neraka, ambil ubun-ubun, celupkan oleh malaikat. Begitu dicelupkan, kullama nadijat juluduha. Kullama nadijat juluduha, setiap dicelupkan hancur semua badan dan kulit-kulitnya. Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Dia angkat ke atas, sembuh lagi. Celup, angkat. Celup, angkat. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Celup, satu detik 48 hari. Mau coba? Silakan. Yang mau saya katakan, dari awal sampai akhir hidup kita ada di Quran. Apa yang nggak ada di Quran? Belajar, cara belajar ada. Cara bekerja ada, cara sukses ada, cara bahagia ada, semua nilai kebaikan ada. Bahkan Masya Allah, kalau semua masyarakat Indonesia jadi ahli Quran, tenang pekerjaan polisi. Tinggal minum kopi, minum teh taluol, ya, tidak ada apa-apa. Karena nggak ada yang jelek di Quran. Coba lihat, mata kita saja, fungsi mata di Quran itu semuanya baik, tidak ada yang jelek. Quran surah An-Nur ayat ke-30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang masih merasa punya iman, iman kita dipertaruhkan. Kalau masih punya iman, palingkan pandangan dari yang tidak baik. Cukup amalkan satu ayat ini, tidak akan terjadi maksiat kriminalitas di muka bumi. Padang panjang ini. Yang perempuan ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan kalau masih punya iman, palingkan pandangan dari yang tidak baik. Lihat sandal orang, punya orang bukan punya saya, palingkan. Lihat mobil orang bukan punya saya, palingkan. Lihat handphone orang bukan punya saya. Sekalipun tertinggal di majlis ilmu karena bukan punya saya, palingkan.
palingkan pandangan, palingkan tangan. Cukup satu ayat, selesai. Silahkan tanyakan, cari di Quran, adakah fungsi mata yang diterangkan untuk melakukan keburukan? Tidak ada. Bahkan saat salah lihat pun kata Allah, istighfar. Buka handphone, lihat. Mau dilihatnya Facebook, yang kelihatan tampilan, terbuka aurat. Apa jawabannya? Wasari'u ila maghfirah. Palingkan pandangan, lisan beristighfar. Astagfirullah. Salah. Setel TV lihat, tayangan buruk. Astagfirullah. Ganti tayang. Itu ciri orang beriman. Cukup amalkan Quran, jadi baik masyarakat. Dan antara berpaling dengan mengucapkan istighfar, tidak ada yang terlambat. Di mata berpaling, lisan istighfar. Bukan lisan istighfar, mata tak berpaling. Astagfirullah. Salah ini. Pas sekda, astagfirullah. Salah. Jadi semuanya nyaman. Kalau semua jadi ahli Quran, tenang kehidupan. Tangan, bagus. Kaki, bagus. Mata, baik. Lisan, bagus. Silahkan cari di mana amalan buruk di lisan yang ada di Al-Quran. Tak ada. Quran surah 49 ayat 11 sampai ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman lagi-lagi. La yasra qaumin qaum. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah, jangan gosip, jangan buat hoax. Sekarang banyak hoax menyebar. Banyak gosip menyebar. Banyak berita buruk menyebar. Cukup jadi ahli Al-Quran, hilang. Ringan tugas polisi. Selesai. Damai kehidupan kita. Tidak ada lagi yang gosip. Nah sekarang karena jauh dari Al-Quran, banyak muncul. Saya tidak Ustadz, saya nggak suka gosip. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh kalau gosip ya. Sama. Ini rahasianya kenapa orang jahiliyah bisa berubah jadi khairul ummah. Dan dahsyatnya Al-Quran, saya gambarkan yang sangat luar biasa. Setiap dibaca oleh profesi apapun dan dipakai dengan profesinya, berhasil di bidangnya. Demi Allah saya katakan ya, ini sebetulnya rahasia nih, cuma tadi saya katakan antara kita saja. Tidak pernah ada pengusaha, pedagang di masa Nabi jadi ahli Quran, dikeluarkan bimbingan tentang bisnis, ayat-ayat bisnis, ayat-ayat dagang dalam Al-Quran, dikeluarkan, diikuti. Semua pedagang di masa itu, kalau dia berniaga, tidak pernah ada yang kembali modal, semua kembali untung. Bahkan Abdurrahman bin Auf, itu modalnya cuma pakaian. Pakaiannya tidak seperti ini. Karena semua harta disita oleh orang kafir Quraisy. Kata orang Quraisy, lihat kalimatnya. Kalau Anda ingin hijrah, kami rampas semua harta, silakan berangkat dengan pakaian saja. Silakan sampai ke Yathrib, ke Madinah. Jarak Mekah ke Madinah sekitar 400 km. Maaf, disuruh jalan kaki, tak ada mobil, tak ada sepeda, tak ada motor. Silakan jalan. Kenapa tidak dieksekusi, dibunuh? Orang kafir ingin memberikan pelajaran. Orang Quraisy mengatakan, biarkan dia jalan, wafat tengah jalan, sehingga jadi pelajaran. Bagi orang yang ingin masuk Islam, dia akan berpikir ulang. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Saya pilih untuk berangkat ke Madinah. Tinggalkan semua modal hartanya. Istrinya dipanggil keluarganya. Kata orang-orang Quraisy, kalau kamu ingin ikut suami, tinggalkan semua harta, pakaian saja yang dibawa. Belum tentu nyampe ke Madinah, ke Yathrib. Tapi kalau kamu tinggal di Mekah di sini, kami berikan semua harta suami, diangkat jadi hartawan paling tinggi, dan boleh memilih laki-laki manapun untuk dinikahi, kami fasilitasi. Sebentar Pak ya, sebentar. Saya ke ibu dulu nih. Bu, kalau ibu jadi istrinya Abdurrahman bin Auf pada saat itu, diberikan pilihan, ikut suami jadi fakir, atau tinggal di Mekah, dapat limpahan harta yang banyak, dan bebas menikah lagi dengan pemuda manapun paling ganteng sekota Mekah. Saya mau tanya, ikut suami atau tinggal di Mekah? Wah, masa? Buka Flores deh, bu. Ikut suami atau tinggal di Mekah, bu? Jangan ada suami yang di sini ikut suami. Alhamdulillah. Sayang seribu sayang, istrinya tak ikut suami, tinggal di Mekah. Karena jahiliyah itu. Berangkat suami sendirian bersama gelombang-gelombang yang lainnya. Maksud sendirian tak disertai oleh istri dan keluarga. Datang sampai Madinah. Hebatnya orang Madinah sampai diabadikan dalam Al-Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Masya Allah, orang yang kehausan disambut oleh orang yang bawa minuman. Orang yang kelaparan disambut oleh orang yang bawa makanan. Ini orang yang tadinya kaya jatuh fakir, disambut oleh orang paling kaya di kota Madinah.
disambut oleh orang paling kaya di Yathrib. Sampai sana disambut. Kalimat pertamanya, akhil karim bima ma'na. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya. Masya Allah. Ambil setengah kekayaan saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan yang kau sukai di Madinah, sekalipun untuk kerabatku. Pilih, aku fasilitasi untuk dinikahi. Sebentar Bu ya, sebentar. Seksi dulu Bapak. Gantian kita. Pak, anggap ibu nggak ikut sekarang. Kalau Bapak ini dari Padang Panjang, datang ke Jawa Barat, ke Bekasi, ke tempat saya. Lalu baru tiba ditawari. Akhi, Masya Allah. Kalau ingin kaya, ambil setengah harta saya. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Pertanyaan saya, Bapak terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Saya udah tahu jawabannya Bu. Makanya percuma ngasih dua pilihan. Tidak mudah. Tapi saya mau bicara tentang ahli Quran. Yang dididik oleh Nabi dengan spirit Al-Quran. Dengan spirit takarrub sebagai ahli Quran. Perhatikan jawabannya. Karena beliau mendapatkan pendidikan dari Nabi. Pendidikan yang sangat dahsyat. Bekal-bekal bimbingan wahyu. Apa jawabannya? Kata beliau, Masya Allah, jazakallah khair. Arini ainal aswaq. Semoga Allah berikan Anda pahala kebaikan. Terima kasih atas tawaran Anda. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Di mana pusat bisnisnya. Ilmu manajemennya dipakai. Bimbingan wahyu dipraktekkan. Ayat-ayat itu diturunkan dalam bentuk pekerjaan. Begitu dilakukan, cuma butuh waktu 3 bulan. Dari penyalur kambing, dari yang tadinya cuma penyalur saja, nampung sampaikan, sampai jadi juragan tambing. 3 bulan, hartanya nomor 3 terbanyak di Madinah. 1 tahun, jadi orang paling kaya di Madinah, yang kapaknya saja terbuat dari emas. Setahun. Abdurrahman bin Auf. Orang paling kaya sekarang Jeff Bezos, Bill Gates. Harta 1.500 triliun. Belum tentu punya kapak. Tanya sana. Minyak kayu putih saya tak punya cap kapak. Tak ada. Ini setahun, cuma setahun kapak terbuat dari emas. Dan yang dahsyat, manhajnya masih ada. Ayatnya abadi. Karena Quran diturunkan bukan untuk masa itu, terus sampai kiamat ini terjadi, sampai kita kembali kepada Allah sebagai ahli Quran. Ada. Kenapa nggak dipakai? Utsman praktekkan, asetnya jadi banyak. Sampai sekarang aset Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masih ada di Madinah. Masih ada. Bagaimana cara yang ditempuh oleh beliau? Al-Quran. Demi Allah saya katakan, semua yang dipraktekkan jadi. Amr bin As itu birokrat yang sangat luar biasa. Diplomat yang sangat ulung. Dikeluarkan bimbingan diplomasi dalam Al-Quran, dipakai oleh beliau. Sepeninggal Nabi, beliau melakukan ekspedisi diplomasi dari Mesir, Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Sampai kaget tuh. Dahsyat. Saya baru sebut Libya, bum, kaget. Dahsyat memang ini. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai berakhir di Syam, di Syria. Sekarang Syam 4 negara. Lebanon, Yordania, Syria, Palestina. 4 negara. Sampai di Syam berakhir. Anda tahu apa yang terjadi? Semua tempat yang dikunjungi ini, yang sekarang jadi negara. Mesir, negara Mesir. Maaf, Libya, negara Libya. Tunisia, negara Tunisia. Maroko, negara Maroko. Aljazair, semua jadi negara. Anda tahu yang terjadi apa? Saat dikunjungi oleh beliau diplomasi, semua menjadi muslim negaranya. Dan yang paling hebat, maju semuanya. Maju. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut hijrah. Sebagian sahabat datang. Kemana? Ethiopia. Ada Raja Najasyi. Ada ekspedisi ke Nusantara. Singgah kemudian di mana? 414 km dari kota Medan. Singgah di situ. Datang kemudian, hijrah ke situ. Sebentar aja mampir. Asalnya mau ke Cina, mampir di situ. Begitu mampir, apa yang terjadi? Dibawa risalah Islam sampai menyebar jadi Nusantara. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Rakhine, sukunya Rakhine, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan Jaya pada masa itu. Perhatikan ulama-ulamanya. Dan ketika itu dipraktekkan jadi Pak, Bu. Nih saya kasih tahu ya, Islam dibawa ke Spanyol atas permintaan orang Spanyol.
datang ke Afrika Utara, minta ke gubernur Afrika Utara, gubernur provinsi keislaman Afrika Utara itu dulunya provinsi. Pusat pimpinannya di Madinah. Afrika Utara provinsi. Mesir cuman kota. Libya kota. Tunisia kota. Aljazair, Maroko kota. Provinsinya Afrika Utara provinsi. Gubernurnya namanya Musa bin Musair. Kedatangan orang Andalusia Spanyol minta tolong dibantu dari kekejaman Raja Rodrik. Diutus pasukan untuk menolong 10.000 orang dipimpin oleh seorang bernama Tariq bin Ziyad, panglima hebat, dahsyat. Sampai di sana singkatnya dibantu, selesai urusan mau pulang. Kata orang Spanyol, tolong bantu kami, tolong bimbing kami. Tinggal di situ, dibina masyarakatnya sampai jadi peradaban 700 tahun. Dan puncak ilmu ada di situ semua. Yang paling luar biasa, tidak pernah para sahabat, tidak pernah para ulama baca Al-Quran, kecuali setiap ayat yang dibaca oleh orang yang baca, sesuai dengan profesi dan sifatnya, langsung membimbing dia sukses dalam kehidupan. Contoh. Nah, saking suksesnya, mic ganti. Lihat sini. Saya ambil contoh aja. Maaf ya, saya tanya anak dinia nih yang sekolah di sini. Ini belajar agama atau ada umum juga? Ada umum, dua-duanya. Belajar fisika? Tidak. Belajar kimia? Iya, baik, kimia. Siapa penemu atom? Angkat tangan. Siapa? Siapa lagi? Lihat, buku-buku kimia selalu mengatakan penemu atom itu adalah John Dalton. John Dalton. Tapi tahukah Anda, ternyata yang pertama kali menemukan kimia, dasarnya dari atom, yang menemukan Jabir ibn Hayyan. 1 juta rupiah. Yang pegang kamera. Jabir ibn Hayyan. Kapan menemukan itu? Ini yang mau saya sampaikan. Kapan menemukannya? Saat baca Al-Quran. Baca Quran, surah ke-57, surah besi. Namanya Al-Hadid. Sampai di ayat ke-25 sampai 26. Wa anzalnal hadid. Begitu dibaca, kami turunkan besi dari langit. Penasaran. Dicari besi, dibawa ke rumahnya, dianalisis di laboratorium sederhananya. Dikeluarkan partikelnya sampai yang paling kecil atomnya. Sampai dikeluarkan, diberi nama dengan atomnya. Sampai sekarang, nomor atom dengan isotopnya sama dengan ayatnya. Bukankah nomor atom besi itu Fe, F besar, E kecil, ferum. Bukankah nomornya 26? Bukankah setiap atom punya isotop untuk menjaga stabilitas atom? Isotop besi itu nomor 55, 56, 57, 58. Dan yang paling stabil menjaga kestabilan atom besi nomor 57. Surah 57 ayat ke-26. Baca Quran menemukan atom. Tidakkah Anda pernah dengar Ibnu Firnas? Seorang yang baca surat Al-Mulk. Baca sampai ke ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Apakah Anda tidak perhatikan, amati, analisis bagaimana burung saat terbang? Kepak katup. Bukan karena sayapnya, karena Allah menjaga dia terbang di udara. Dibayangkan, oh, jadi kalau mau terbang harus punya sayap. Harus ada prototipe sayap. Maka dibuatlah prototipe sayap. Dibuat sayap burung. Tempelkan kanannya, tempelkan kirinya. Naik ke atas bukit. Terbang dikit-dikit, jatuh. Perbaiki lagi. Tempelkan kanan, tempel kiri. Terbang dikit-dikit, jatuh. Sampai kemudian diperbaiki lagi. Baguskan kanan, baguskan kiri. Terbang. Tinggi. Pada bukit yang paling tinggi. Terbang. Allahu Akbar. Sampai 10 meter, 20 meter bisa terbang. Berhasil. Setelah 20 meter, jatuh. Meninggal. Bukan karena meninggalnya, tapi yang paling dahsyat, dia meninggal dengan telah berijtihad mewariskan dasar pengetahuan prototipe pesawat terbang. Itu yang setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, saat orang Islam mulai meninggalkan Qur'annya, lalai dengan dunia, terbanyak menikmati harta benda, kekuasaan, banyak nonton, korban dari bacaan, korban dari tontonan, lupa dengan Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran. Tahajud kalah oleh bola malam harinya. Untuk bola bisa begadang, sampai hafal kompetisinya, sampai hafal grupnya, sampai hafal tokohnya. Masya Allah, yang juara champion Liverpool. Walaupun tadinya kalah 3-0 jadi menang, kemudian 4-0 setelahnya. Kemarin Chelsea mengalahkan Barcelona 2-1, hafal. Griezmann ditransfer 120 juta euro, kemudian ke Barcelona, hafal. Lampard jadi pelatih Chelsea, hafal.
Ronaldo ke Juventus, hafal. Neymar mau balik ke Barcelona, dibarter sama Coutinho, hafal. Luar biasa. Tapi tahajud gak bangun. Kan aneh. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Berapa banyak mereka kenal Al-Quran? Tobot, hafal. Robokar, hafal. Tobot X, Tobot Y, Tobot Z. Robokar Poli, Heli, Embers, hafal semuanya. Hafal. Kalau ini kan zaman-zaman Satria Baja Hitam. Kota Minami, Pedang Matahari, Tendangan Maut, Robot X, Robot Bio, apa? Senseiya, Yoga, Debu-debu Intan, apa? Anissa, At-Taubah, Taubat, nggak hafal, nggak paham, nggak keren. Orang dulu itu hafal, pahami, amalkan, analisis jadi. Orang jahiliyah senang musik, bahkan punya 16 rumus di ilmu arud. Tawil, rajas, madid. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Rajas, mustaqilun, 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 sautus safiril bulbuli, hayaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahrun ma'a, ma zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali, katabtu min adwatin fili hadar rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wal walad wali wali ya wailali, faqultu la tuwal wili, fabayinu lu'lu adi, qalat lahu hina kada ina zadidul muqali, kahatan kakailali, tabtabuli. Ayo ulangi. Jahiliyah tuh diserap ke dalam golongan Islam, datang Al-Quran, dirubah oleh Allah. Yang tadi itu, turun Quran surah ke-26, ayat 224, 225, sampai diperbaiki di ayat 227-nya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Hei, kamu nggak perhatikan orang jahiliyah itu, para penyair buang-buang waktu, datang ke lembah cari inspirasi. Inspirasi, makan lupa, kerjaan nggak ada, bagi bangsa nggak ada kontribusi, bagi negara kosong, cuman inspirasi. Pulang, bikin lirik, isinya nggak ada apa-apanya. Aku menyayangimu, nikah nggak? Lirik aja yang dibikin. Nggak ada isinya, nggak ada isi, nggak ada, kosong. Kata Allah, illal ladzina amanu. Kalau mau jadi penyair, jadilah penyair yang beriman. Wa amilus shalihat, bikin syair-syair yang isinya amal soleh. Datang risalah Islam sampai ke Spanyol, yang rumus tadi, rajas, yang tadinya musik, tadinya notasi, berubah menjadi alfiyah. Rumusnya rajas muzdawaj. Di bawah kenahu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa al, wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, bitafa'ati atat wa ya if'ali, wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Kalam, tentang sorab, tentang nahu, ada semua. Tadinya musik rajas dibawa kemudian ke dalam nuansa ilmiah. Rajas muzdawaj rumusnya. Alfiyah ilmu hadis. Alfiyah qiraat asyrah, datang Al-Quran, dirubah semua jadi ilmu. Ditinggalkan Qurannya, kembali ke musik lagi. Muncul notasi, CDF, GABC, GABC, DFIS G, DFIS G, ABCIS D, ABCIS D, FIS GIS A, FIS GIS A, BCIS DIS E, BCIS DIS E, FIS GIS AIS B, FIS GIS AIS B, CIS DIS AIS FIS, CIS DIS AIS FIS GIS AIS BIS CIS. Judi, gitar, piano, macam-macam muncul lagi. Bukan karena adanya, karena ilmu tidak ditempatkan sesuai dengan porsinya. Maka dari itu saya ingin mengajak pada para santri khususnya. Yuk berubah. Sekali lagi kita buku Hamka-Hamka baru. Sultan Syahrir baru. Ayo, ulama-ulama yang hebat. Saya pengen dengar lagi. Saya diwawancara oleh RCTI tadi saat tiba di Padang. Pertanyaan pertamanya, Ustaz, apa tujuan Anda datang ke Sumatera Barat ini? Saya katakan, pertama, saya ingin bersilaturahim dengan keluarga saya di semua Sumatera Barat. Dan mengamalkan amanat undang-undang dasar kita supaya memberikan pembinaan-pembinaan baik untuk berkontribusi kepada bangsa. Pertanyaan keduanya, Ustaz, bagaimana menurut Ustaz Sumatera Barat sekarang? Saya katakan, saya berharap dari Sumatera Barat ini lahir dari rahim ibundanya Hamka-Hamka baru. Lahir Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi baru. Lahir Syekh Yasin Al-Padangi yang baru. Karena Sumatera itu, Barat khususnya, tidak pernah disebutkan di telinga-telinga penuntut ilmu sampai dengan ke Mekah, kecuali dengan kemuliaan para ulama. Jangan cuma jadi cerita.
Buktikan, sekarang mesti ada yang baru. Jangan cuma datang ke Mekah dikatakan saya orang Padang. Pernah ada Syekh Yasin Al-Padangi di sini jadi mufti. Jangan katakan saya orang Hawa, orang Minangkabau. Pernah ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Betul. Tapi kita butuh hal-hal yang baru di masa kini. Ambil cara mereka belajar. Ayo semangat, sabar. Bersabar sejenak. Memang dunia ini tempat untuk capek. Kalau mau cepat selesai capeknya, ya meninggallah. Beres. Nanti kalau sudah wafat, hilanglah semua apa. Ya, jadi wali kota capek biasa. Tata pemerintah capek biasa. Di rumah tangga capek biasa. Karena masih hidup di dunia. Nanti kalau sudah selesai, kita pulang dalam keadaan tenang. Insya Allah di surga tidak ada capek lagi. Sekarang sholat, tidak apa-apa. Nanti di akhirat di surga, nggak ada sholat lagi. Dan jangan pernah punya cita-cita, nanti kalau di surga, saya tahajud, terlampau soleh. Saya anda merokok Ustaz, bagaimana kalau saya ke surga? Bisa enggak merokok? Ya silahkan aja, ambil apinya di neraka, susah sekali. Ayo, kembali perbaiki diri kita. Ya, jadi saya aja mulai dengan Al-Quran. Ya adik-adik, saya ingin semua di sini menghafal Quran tidak? 30 juz. Harus 30 juz. 30 juz, bismillah. Jangan kalah ya. Sekarang sedang ada perlombaan menjadi penghafal Quran. Kami membuat sebuah divisi namanya At-Taisir. Di At-Taisir ini kita ajarkan kelompok-kelompok ahli Quran. Jadi ada 3 kategori. Ada pecinta Quran dengan membaca untuk pemula. Kedua, penghafal 30 juz. 30 juz ini diselesaikan dalam 30 hari. Ya, 30 juz 30 hari. Saya barangkali tidak ada di sini, tapi saya bawa trainer situ, dia selesai hafalan Quran 24 hari. Ya, ada yang 21 hari. Ada yang 23 hari. Tujuannya apa? Bukan sekedar hafal. Kalau cuma hafal banyak, yang jadi imam banyak, yang baca banyak, insya Allah banyak pahalanya. Tapi yang kita ingin hadirkan ini ahli Quran yang hafal Quran. Jadi begitu dia berjalan, ayat Qurannya membimbing kakinya. Bagaimana kemudian dia mesti berjalan? Kalau dia jadi pengusaha, ayat-ayat usaha membimbing dia. Begini cara berusaha. Kalau dia menatap, ayat-ayat pandangan hadir di matanya. Ini yang harus ditatap, ini yang ditinggalkan. Jadi ini coba kita hadirkan dan sekarang sedang berlomba. Maaf, beberapa tempat sudah berusaha. Kita punya target dalam setahun mesti ada paling minimal 100.000 ahli Quran baru di negeri Indonesia ini. Insya Allah, ya. Sulawesi sudah mulai. Yang paling pencil di Wajo, penduduk 700.000. Cita-cita bupatinya Dr. Amran, semua penduduk muslimnya mesti hafal Al-Quran. Goa menyusul, ke Lampung, sampai ke Bandung, Jawa Barat. Saya ingin katakan, Padang Panjang mutlak hukumnya. Karena di sini tanah para ulama, di sini tanah para ilmuwan, di sini inspirasi dunia. Jangan sampai ada orang pernah lahir di sini, tapi tidak mengenal siapa guru-guru mereka, siapa ulama mereka, siapa datuk mereka. Wujudkan dari rahim Anda akan lahir ulama-ulama yang menginspirasi dunia, insya Allah. Saya kira sudah masuk maghrib dan saatnya kita buktikan untuk mendekat kepada Allah dengan beribadah yang baik. Saya akan cukupkan untuk taklim saya saat ini.